Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CGP Waalaikumsalam hebat. warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. belum selesai sudah waalaikumsalam. Baik, saya akan coba cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu Laksmi saya lihat sudah on cam. Ya, Bu Siti Hasanah, bisa dinyalakan videonya? Oke, Sudah, Bu. sudah masuk. Pak Anang? Oke. Bapak Mariuli. Wah, dengan jempolnya saya bisa lihat ya, mantap. Oke. Lihat semua sudah lengkap, maka dengan itu kita akan bisa melakukan kegiatan hari ini. Akan mulai dengan memperlihatkan PPT terlebih dahulu ya untuk agenda kali ini. Baik. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang ada di layarnya? Terlihat tapi masih hitam. Hitam, Ibu. Masih hitam. Tempat saya masih hitam. Coba saya ulang ya. Semoga bisa lebih baik. Baik, sudah terlihatkah sekarang? Terlihat, Ibu. Baik. Bapak Ibu selamat datang di ruang kolaborasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Kali ini kita sudah masuk ke sesi 2 ya, yaitu forum diskusi. Sebelumnya Bapak Ibu sudah diskusi kelompok terkait budaya positif, kemudian menganalisis bagaimana kasus-kasus yang ada. Dan setelah itu kali ini saatnya Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan dari hasil diskusi kelompok ya. Adapun Ibu, apakah bisa diperbesar atau di slideshow? Untuk slideshow saya coba ya. Oke, sudah terlihat? Ini sudah diperbesar ya. Ya, sudah Ibu. Ya, terima kasih. Untuk agenda hari ini pembukaan 10 menit, kemudian nanti ada presentasi kelompok, durasi waktunya 95 menit, tanya jawab penguatan 20 menit, kemudian penutupnya 10 menit. Nah, untuk kita akan awali sesi kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu saya ingin mengundang partisipasi barangkali dari CGP siapa yang mau memimpin doa? Pak Anang atau Pak Mariuli? Oh iya, siap. Mohon Oh, itu Pak berkenan. Juli. Silahkan. Pak Juli. Silahkan Pak untuk memimpin doa. Ini ada kendala di Pak Yuli, Oke, baik. Pak Anang boleh ya? Baik, mari Ibu dan Bapak kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Ya, Saya kembalikan ke Ibu. Ya, oh ya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu PP kita nih yang telah membersamai kita dari tadi off cam. Namun itu bukan berarti Bapak Ibu PP-nya tidak mengamati ya, tentu saja akan melihat bagaimana keaktifan dan juga berjalannya sesi untuk kolaborasi kita kali ini. Oke. Untuk yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu kita mindfulness ya. Coba untuk stop sejenak, Bapak Ibu bisa mengikuti arahan dan juga mendengarkan audio yang ada. Mari rasakan kursi
silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup dengan pandangan ke bawah. Baik, Bapak Ibu, bagaimana tadi mindfulness-nya? Di tempat saya agak kurang jelas Ibu suaranya. Nyaman, tenang. Mungkin gangguan sinyal di tempat saya Ibu. Baik, tapi Bu Laksmi bisa mengikuti instruksi ya dengan mindfulness karena dari sesi sebelumnya kita sudah pernah ya. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Anang, Pak Yuli. Bu Siti bagaimana perasaannya tadi? Tenang Bu, Tenang merasa ya. bisa fokus kembali untuk kegiatan. Baik, terima kasih. Oke Bapak Ibu sudah bisa memusatkan perhatian sekarang. Kita akan mulai coba masuk ke sesi. Saya akan meminta Bapak Ibu ya untuk mengisi pertanyaan di link Padlet itu terkait refleksi sebelumnya. Nah, untuk itu saya akan kirim linknya di chat. Silakan, semoga tidak ada kendala. Ya, saya ingin mengkonfirmasi dari pengalaman kemarin, menggali juga Bapak Ibu yang sudah didapatkan dari pengalamannya kemarin. Baik, sudah terlihat ya di sini. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu mempelajari modul ya 1-3 terkait visi yang kemarin ya. Rasa termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan. Mencoba mulai dari diri sendiri menerapkan visi yang telah dirumuskan. Baik. Pak Yuli mempelajari menjadi fasilitator yang hebat dari modul 1.3. Kemudian pengetahuan apa saja yang diperoleh selama mempelajari modul dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, saya lihat di sini Bu Siti ya, langkah selanjutnya mempelajari modul, menerapkan visi yang telah dirumuskan, merencanakan prakarsa perubahan, melakukan tahapan. Baik. Terima kasih untuk respon dan jawabannya tadi ya. Saya ingin ke Bu Siti untuk yang sudah tadi ditanyakan, apa hal yang menarik ya yang bisa Ibu temukan? Suaranya belum terdengar Bu Siti. Ada kendala dengan audionya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya menemukan di modul 1.3 ini, ya menurut saya memang visi itu akan menggerakkan seseorang ya. Dan sebagai seorang guru di sebuah lingkungan sekolah, memang kita berharap visi itu visi yang berpihak pada murid. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, hasil akhirnya nanti semuanya untuk kepentingan murid-murid kita. Itu Ibu. Oke, baik. Jadi dari pernyataan Bu Siti tadi, kita pusatkan semua ke murid ya? Ya. Pusatkan perhatian kita semua ke murid, maka visi personal itu akan hilang. Semua akan terpusat kepada satu visi yang sama begitu ya. Baik, selain itu Bapak Ibu, saya juga ingin menggali Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik untuk terkait dengan pembelajaran kali ini, yaitu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu sekalian? Silahkan sudah kan di kolom chat, Bapak Ibu bisa merespon. Boleh menyampaikan langsung Ibu? Boleh, silahkan Bu Laksmi. Ya, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita itu adalah untuk membuat orang di sekitar kita itu menjadi aman dan merasa nyaman, Ibu. Agar sekolahnya nyaman dan aman ya. Ya, Oke, dan baik. itu tidak hanya di sekolah sih kalau menurut saya, Ibu. Jadi ya bisa di sekolah, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan. Baik. Dari Pak Mariuli, dinamis dan akan perubahan positif. Seperti apa Pak maksudnya? Bisa dijelaskan lebih lanjut?
kita akan terpengaruh oleh perubahan-perubahan itu dan akan mengikuti. Dan ini akan membawa pengaruh yang positif bagi teman-teman di sekeliling kita. Begitu, Ibu. Oke. Pak Anang, agar sekolah nyaman, bagaimana kalau tanggapannya Pak Anang nih? Iya Ibu, agar sekolah itu nyaman maka perlu adanya peraturan agar suasananya nanti jadi positif. Baik, peraturan seperti apa Pak? Peraturan untuk menertibkan murid-murid kita Ibu. Jadi dengan adanya peraturan untuk menertibkan murid. Peraturannya itu seperti apa yang ada di lingkungannya Pak Anang yang bisa menjadi budaya positif contohnya? Bisa diberikan? Seperti ini Bu, memakai seragam sekolah, kemudian hadir tepat waktu, kemudian saling menghargai teman, tidak menjelek-jelekkan teman. Gitu Ibu. Dengan peraturan itu Bapak yakin bahwa sekolah Bapak tuh nyaman ya? Iya. Baik, ada tanggapan Ya, Bu Siti Hasanah bagaimana untuk menanggapi peraturan yang membuat sekolah nyaman? Ya, kalau kami dari peraturan yang sudah ada itu kemudian coba dipersem atau diperluas menjadi menjadi keyakinan. Baik. Sehingga dari situ nanti anak-anak tidak lagi terpacu pada peraturan yang dibuat, tapi sudah masuk bahwa ini adalah keyakinan yang memang perlu saya lakukan dari motivasi pribadi, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih tadi Pak Yuli, Pak Anang, kemudian Bu Siti. Jadi di sini saya bisa berikan penguatan ya, maksud dari peraturan ketaatan itu ketika sudah muncul dari intrinsik dorongan diri, maka jadi keyakinan yang mana nanti akan menjadi sebuah kebiasaan gitu untuk mereka melakukan hal-hal positif yang menumbuhkan karakter, pendidikan, membentuk budi pekerti. Apa setuju Bapak Ibu seperti itu? Sepakat? Setuju, sepakat. Sepakat ya, baik. Nah, untuk itu kita langsung akan mendengarkan presentasi kelompok yang akan disampaikan oleh Pak Mariuli. Silahkan Pak Mariuli untuk giliran kelompoknya ya, kemarin sudah ditentukan. Terima kasih Ibu Fasilitator yang telah memberikan kesempatan. Teman-teman yang berbahagia, izin share screen. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Baru muncul. Nah. Baik, sambil menunggu Pak Yuli ya, saya sedikit mengkonfirmasi kembali untuk kesepakatan belajar. Ini Bapak Ibu ada tambahan kah? Barangkali untuk sesi kali ini ada yang berbeda? Cukup Ibu. Kan? Cukup Ibu, tidak saya ada. lupa untuk menyinggung kesepakatan belajar. Siap, kalau begitu silakan Pak Yuli. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu tampilan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Baik Bapak Ibu, izinkan kelompok kami untuk menyampaikan presentasi hasil studi kasus ya yang kami maksudkan. Pada kasus pertama ini terjadi di kelas, kemudian ada beberapa Bapak Ibu guru semacam ini dan dilihat oleh anak-anak. Maka studi kasus ini kemarin Bapak Ibu juga sudah mempelajari, maka tidak akan saya baca ulang, akan kami sampaikan hasil resume saja. Sikap restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan untuk tidak mengulangi. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan antara Bu Eni dengan Vivi dan Nathan. Berikutnya, langkah-langkah restitusi yang dilakukan apa? Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini perlu Bapak Ibu agar keyakinan anak terhadap hal yang tumbuh kembali, tidak menjadi hancur harapan. Kemudian menurut hemat kami bahwa posisi Bu Emi itu sudah dalam menangani ini sudah tepat, ya, sudah tepat sehingga beliau bertindak sebagai manajer. Kemudian jika jika Anda sebagai bahasan bagaimana mensikapi langkahnya, sudah sangat bagus yang diambil bahasan, sudah sangat tepat, yaitu memberi kesempatan kepada Bu Wiwi dan nanti untuk berbagi kesalahan. Demikian Bapak Ibu, presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Yuli. Silahkan Bu Laksmi menanggapi. Ya. Dari kelompok selanjutnya yang menanggapi. Ya, terima kasih waktunya Bu Fasil. Tadi saya melihat yang disampaikan Pak Marjuli tadi sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, kemudian sudah bisa menentukan posisi di sebagai apa, dan apa yang disampaikan tadi sudah tepat begitu Ibu. Sudah sesuai dengan langkah-langkah untuk melakukan studi restitusi. Ya, silakan Pak Anang dari kelompok selanjutnya menanggapi. Ya, terima kasih Pak Anang. Ya, Bu Siti untuk kelompok selanjutnya. Suaranya tidak terdengar, Bu Siti. Mungkin bisa dialihkan ke kelompok yang lain ya. Ya. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah dipresentasikan tadi dari kelompoknya Pak Maryuli, juga ditanggapi oleh kelompoknya Bu Laksmi, kelompoknya Pak Anang, juga Bu Siti, wujud disiplin positif sudah positif, kemudian positif lagi ya, yang mana ini dalam rangka membangun kesadaran siswa, merasa sadar akan dirinya itu jadi lebih ke menandani konsep kita ya, menghadapi murid di zaman sekarang dengan bentuk pendekatan yang juga sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari bersama gitu ya. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin menanggapi lagi, berkomentar lagi? Sudah cukup? Monggo Bapak Ibu. Cukup Bu. Sudah cukup ya, baik. Nah, baik Bapak Ibu, setelah tadi presentasi disampaikan, Bapak Ibu juga saling berdiskusi, mengomentari, memberikan tanggapan, umpan balik. Kita sampai di sesi penutup ya. Kemudian nanti saya minta Bapak Ibu untuk membuka LMS-nya kembali, karena untuk presentasi kali ini Bapak Ibu harus mengunggah di tautan LMS ya, yang mana itu harus sesuai dengan rubrik yang sudah disediakan. Jadi kualitas hasil analisis studi kasusnya, efektivitas penyampaian, melakukan masukan, tanggapan, pengaturan waktu, ketepatan waktunya seperti apa, mohon diperhatikan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga perhatikan kapan due date-nya ya, terakhirnya. Nah, sampailah kita di penghujung acara sesi diskusi kali ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah dengan luar biasa melakukan diskusi dan juga melakukan presentasi. Untuk itu kita akhiri saja, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Yuli. Silakan Pak Yuli. Masih di mute Pak, mohon dibuka dulu. Oh ya, terima mikrofonnya. kasih. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita tidak lupa mendokumentasikan ya foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kemudian saya minta reaksi di akhir sesi diskusi seperti apa dari Bapak Ibu. Nah, jika nanti memang ada yang masih perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa mengisi kolom chat ya di komentar, yang mana nanti Fasil juga akan memberikan umpan baliknya di situ ya. Jadi terus aktif ya Bapak Ibu
dibuka LMS-nya, tugas-tugasnya diperhatikan, dan semoga apa yang kita lakukan dalam rangka menjadi agen perubahan di lingkungan terus semangat, senantiasa dimudahkan ya. Sehat selalu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.